也只能是死路一条了吧？弟子一时慌张，才如此冒失。让我想起了曾经的一位。是啊，剑一世成剑，说有至宝，不听老人言。一女的看似劝和，你要是不肯滚，那我们就……这可是你自找的。才是老人。误会了，我不是风雨楼的。你这人装无辜，当我傻的吗？怎么如此不知检点？Semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Sulian Dianfang atau Martial Peak episode 11. Bagi yang bergabung dengan seri ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari seri ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 10. Kemarin Sumu dan teman-temannya tengah berusaha untuk melakukan penyerangan kepada Yang Kai. Namun sepertinya mereka datang di waktu yang salah, sebab Yang Kai tengah melakukan penyerapan pada asap dupa. Jadi ketika Sumu hendak masuk ke dalam kediamannya, dia itu malah jatuh pingsan akibat asap beracun itu. Tidak hanya itu saja, namun efek asap beracun juga telah membuat mereka kehilangan kendali atas emosi. Ini pun membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Pada keesokan harinya, Yang Kai pun pergi ke arena seni bela diri. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari para juniornya, yang mana mereka itu meremehkan Yang Kai. Alhasil Yang Kai pun mengajak mereka sparring. Walaupun hanya seorang diri, namun para juniornya itu tidaklah mampu menyentuh Yang Kai. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Yang Kai. Para murid yang telah dipukuli oleh Yang Kai pun mengadu kepada Sumu agar ia bisa membalaskan dendam ini kepada Yang Kai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kembali kepada Yang Kai. Ia benar-benar puas karena dalam beberapa hari saja ia telah mencapai body tempering tingkat ke-7. Buku hitam ini telah mengungkapkan serangkaian seni bela diri baru yang disebut sebagai True Yang Zu. Namun Yang Kai ini harus berlatih di tempat yang memiliki energi yang melimpah. Dengan latihan True Yang Zu akan meningkatkan suhu tubuh seseorang, yang seakan-akan ada esensi terbakar di dalam tubuhnya. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka akan sangat berguna bagi tubuhnya. Yang Kai barulah berlatih pada pagi ini, namun ia telah merasakan titik baru pada tubuhnya mulai terbentuk. Ini pun membantunya mengembangkan vitalitasnya. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Yang Kai sungguh terpukau dan betapa hebatnya teknik True Yang Zu. Secara umum, vitalitas tubuh manusia akan mencapai batas atas dengan latihan. Yang Zu sejati akan menggabungkan Yang Qi dan Yuan Qi menjadi cairan Yang. Semua itu akan mengumpulkan vitalitas secara terus-menerus. Yang Kai yakin metode kultivasi semacam ini pasti tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Hanya saja ada masalah karena teknik yang sejati tidak mudah dipraktekkan. Di sini Yang Kai pun kembali mencobanya. Hawa yang begitu panas pun mulai masuk ke dalam diri Yang Kai. Secara perlahan namun pasti, True Yang sejati mulai masuk ke dalam vitalitasnya. Usaha Yang Kai membuahkan hasil karena ledakan besar pun tercipta dari tubuhnya. Tidak hanya itu saja, wajahnya terlihat kemerahan yang menandakan kalau ia telah berhasil, sebab suhu tubuhnya benar-benar meningkat. Yang Kai pun segera merendam wajahnya yang hampir hangus itu. Untung saja ia sudah menyiapkan tangki air, karena jika tidak, dia itu akan kepanasan. Hanya saja energi yang tidaklah banyak di sini. Jadi meskipun Yang Kai telah mempelajarinya, namun energi yang tidaklah banyak, jadi akan sangat sulit menceritakan. Jadi akan sangat sulit untuk menciptakan setetes cairan Yang. Saat ini Yang Kai tidak ingin memikirkan hal itu dulu. Berhubung matahari masihlah bersinar, jadi dia akan memanfaatkan hal itu untuk menyerap energi sebanyak yang bisa ia serap. Dia pun mulai naik ke atas atap rumahnya, sebab dan begitulah energi matahari bisa dia serap secara maksimal. Yang Kai pun mulai melakukan penyerapan. Waktu terus berlalu sampai sore hari pun tiba, dan matahari sudah tenggelam.
Sayang sekali sinar matahari tidaklah cukup untuk membuat setetes energi Yang. Dia akan memikirkan solusi ini pada esok hari saja. Namun Yang Kai telah melihat sesuatu. Penasaran dan cahaya tersebut, Yang Kai pun segera pergi. Yang mana ini adalah lembah Kunlun. Baru saja tiba, Yang Kai pun bisa merasakan energi Yang Zu yang begitu melimpah. Ia sama sekali tidak menduga akan ada kekuatan Yang Qi di sini. Yang Kai pun mencoba untuk mengecek apakah lembah ini dalam atau tidak. Yang sepertinya lembah itu sangatlah dalam. Jadi Yang Kai tidak bisa ke bawah sana. Namun bukan berarti Yang Kai tidak bisa berkultivasi, sebab ia bisa melakukan hal itu di sisi luar lembah. Yang Kai pun mulai melakukan penyerapan terhadap Yang Qi. Seketika saja energi yang berada di bawah lembah itu pun mulai naik ke permukaan dan masuk ke dalam diri Yang Kai. Kekuatan ini sangatlah besar dan membentuk sosok naga yang juga masuk ke dalam diri Yang Kai. Berhubung sudah di sini, jadi Yang Kai akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa menyerap Yang Qi. Pada keesokan paginya, Yang Kai telah merasakan kalau ia telah kembali berkembang. Karena kini tetesan vitalitas pertamanya akhirnya terbentuk juga. Ia pun mencoba melakukan penyerangan. Dengan vitalitasnya itu, Yang Kai bisa menghasilkan serangan yang begitu cepat. Dia pun menyadari cairan Yang Qi tidak hanya mempercepat latihan saja, namun juga bisa digunakan sebagai senjata. Untuk saat ini, Yang Kai memang bisa menggunakan serangan Yang Qi. Namun dia tidak tahu akan seberapa kuat cairan itu. Selain itu, untuk mengeluarkannya tidaklah semudah yang terlihat. Nah, di belakang Yang Kai ada sosok tetua. Ia pun langsung saja melakukan penyerangan karena ia tidaklah bisa merasakan keberadaannya. Namun tetua ini dengan cepat menghindari serangan tersebut dan melancarkan serangan balik kepada Yang Kai. Tetua ini sungguh tidak menduga murid semuda Yang Kai bisa mengembunkan cairan Yang. Selain itu, ia juga memiliki pergerakan yang begitu hebat. Hanya saja tindakan itu terlalu berbahaya karena menyerang dengan kasar. Padahal ia belum bisa membedakan apakah di belakangnya lawan atau kawan. Ini menyadarkan Yang Kai karena dulu ia tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Yang Kai pun meminta maaf kepada seniornya karena bagaimanapun dia muncul secara tiba-tiba. Jadi dia yang panik pun malah melancarkan serangan kepadanya. Tetua ini tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia malahan tertarik dengan Yang Kai karena mampu menahan serangan jarinya. Yang Kai pun memberikan hormat sekaligus memperkenalkan dirinya kepada tetua ini. Sedangkan tetua itu adalah penetua 11 dari Papilion Ning Xiao. Inilah pertama kalinya Yang Kai mendengar ada penetua ke-11. Ketika melihat Yang Kai telah mengingatkan penetua ini kepada teman lamanya. 弟子一时慌张，才如此冒失，让我想起了曾经的一位。是啊，你就叫我11长老就是了。 Meskipun ada beberapa perbedaan, namun Yang Kai tetap mirip dengan rekan lamanya itu. Ia tahu kalau Yang Kai baru saja berlatih seni bela diri dari atribut Yang. Ia bisa tahu karena di lembah ini terdapat energi yang terkuat di Papilion Ning Xiao. Yang Kai membenarkan hal itu dan ia penasaran mengapa tempat penahanan memiliki kekuatan sebesar ini. Penetua ke-11 pun mulai bercerita kalau 100 tahun yang lalu ada seorang master yang datang kemari. Tujuannya adalah menghadapi sosok yang begitu jahat. Saking jahatnya ia telah menghabisi begitu banyak orang. Master ini pun menggunakan pedangnya untuk menyenyapkan sosok itu. Hanya dengan ayunan pedangnya saja telah menciptakan lembah yang begitu besar dan membuat sosok ini meninggoy. Inilah asal-usul dari lembah naga. Meskipun penjahat itu sudah berhasil dihabisi, namun master ini takut sosok itu akan bangkit. Jadi karena itulah Papilion Ning Xiao didirikan untuk menjaga lembah naga. Dan ini jugalah asal mula terbentuknya Papilion Ning Xiao. Mereka menggunakan kiasan dari para leluhur untuk melenyapkan kejahatan. Jadi ketika para murid melakukan kejahatan berat, maka mereka akan ditahan di lembah naga. Penetua ke-11 juga memberitahu kalau di bawah lembah itu terdapat sebuah harta karun dengan atribut Yang Qi. Yang Kai mengira kedatangan penetua kemari adalah untuk melihat harta tersebut. Tapi bukan itu tujuannya, karena penetua ini ingin menemui seseorang.
Semakin bertambah usianya, maka semakin banyak pula orang yang ingin dia ajak bicara. Karena sudah terlalu banyak bicara kepada Yang Kai, ia pun pergi dari sana. Namun dia meminta Yang Kai untuk tidak termakan oleh harta karun di bawah sana. Karena itu semua hanya akan menjebaknya saja. Yang Kai paham, jika saja ia tidak mendengar perkataan penetua ke-11, mungkin dirinya akan terjun ke sana. Untuk sekarang, ia akan percaya dengan ucapannya itu. Jadi Yang Kai pun memutuskan untuk kembali pulang karena hari sudah mulai gelap. Baru saja tiba di depan rumahnya, ia pun melihat pintunya yang terbuka. Yang Kai pun merasa itu adalah ulah dari Sumo. Namun ia langsung terkejut karena di kasurnya ada seorang wanita yang begitu cantik. Yang Kai pun segera menemuinya, yang mana wanita ini tentu tidak bukan adalah gadis yang sering mengawasinya. Yang Kai pun agak salting dan bingung harus memanggilnya sebagai junior atau senior. Dia meminta Yang Kai untuk menghidupkan lampu terlebih dahulu, karena rasanya agak aneh berbicara seperti ini. Namun Yang Kai menganggap berbicara di bawah sinar bulan adalah hal yang menyenangkan. Tentu saja perkataan itu malah membuat suasana menjadi begitu canggung. Alasan Sia kemari adalah untuk memberikan sesuatu dari seorang pemburu. Hanya saja Yang Kai tidak kunjung kembali, jadi pemburu itu pun pergi. Selain itu, pemburu tadi mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang Kai. Yang Kai paham dan mengambil pemberian dari sang pemburu. Sia sebenarnya telah menunggunya dalam waktu yang cukup lama. Yang Kai pun meminta maaf dan nantinya dia akan kembali lebih awal. Apa yang dia katakan sama saja dengan sebuah janji. Ini pun kembali membuat suasana di antara mereka semakin canggung saja. Berhubung urusan telah selesai, jadi Sia pun pamit pergi dari hadapannya. Untuk Yang Kai sendiri tahu, ini adalah pemberian dari Zhang San. Ia secara khusus memberikan 2 pakaian baru kepada Yang Kai. Malam pun semakin larut, tapi Yang Kai tak kunjung bisa tidur. Sepertinya ia telah memikirkan Sia. Hal yang sama juga terjadi kepada Sia. Di pagi hari terlihat kalau Liun Tian tengah berada di kediaman Yang Kai. Tujuannya kemari untuk memberikan sebuah surat. Yang mana ini adalah surat dari Sumo yang ingin bertemu dengan Yang Kai. Bisa dikatakan kalau ini merupakan sebuah surat tantangan. Yang Kai pun terbangun dari tidurnya dan melihat ada sebuah surat di bawah pintunya. Setelah membaca surat itu, dia pun menjadi tahu kalau Sumo sepertinya ingin bertarung di luar agar tidak melanggar peraturan sekte. Yang Kai tentu saja akan meladeni permintaannya. Terlebih lagi dia itu ingin mencoba teknik baru yang kemarin dirinya pelajari. Xiano berpindah kepada kelompok Sumo. Liun Tian pun datang untuk memberitahu kalau surat tantangan sudah dia berikan kepada Yang Kai. Ini pun membuat Sumo menjadi begitu senang, karena dia berjanji kalau pada hari ini Yang Kai akan dibuat menderita. Di sekte peraturan sangatlah ketat, namun jika bertarung di luar, ia bisa mengabaikan peraturan. Hanya saja mereka ini dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang. Liun Tian mengenali mereka yang sepertinya ada Cheng Shaofeng dari Menara Fengyu. Mendengar hal itu membuat Sumo kesal. Padahal ini adalah hari bahagianya karena bisa balas dendam kepada Yang Kai. Namun siapa yang menyangka kalau ada musuh lain yang datang kemari. Liun Tian mengajak Sumo untuk pergi saja. Tapi tentunya Sumo tidaklah mau. Karena sebagai tuan muda, untuk apa juga dia takut kepada Cheng Shaofeng. Liun Tian sudah menduga hal itu, hanya saja lawan mereka memiliki jumlah yang begitu banyak. Tentu yang direpotkan di sini adalah mereka. Cheng Shaofeng pun berbicara kepada Sumo dan meminta mereka untuk segera menyingkir, karena ini adalah wilayah dari Menara Fengyu. Tapi Sumo tidaklah membenarkan hal tersebut, karena bagaimanapun ini masihlah wilayah dari Papilion Ningxiao. Perkataan Sumo tentu saja membuat Cheng Shaofeng kesal. Nah, terlihat ada kupu-kupu yang muncul di tempat itu. Semua ini berasal dari seorang wanita di belakang, dan gadis ini bernama Humeri. Sumo tentu mengenali dirinya. Sepertinya gadis ini bukanlah gadis sembarangan. Humeri pun penasaran siapakah pria di hadapannya, karena berani meremehkan mereka. Cheng Shaofeng pun meminta Sumo untuk segera pergi dari hadapannya, karena ini adalah wilayah Menara Fengyu. Jadi jika dia tidak mau menerima masalah, lebih baik pergi saja. Sumo tidaklah takut dengan perkataannya.
Humi'er pun meminta untuk tidak mempedulikan orang-orang itu karena Chen Xiaofeng telah berjanji untuk mengajaknya ke tempat yang nyaman. Ia pun takut kalau Chen Xiaofeng malah terluka ketika berurusan dengan mereka. Chen Xiaofeng pun meminta untuk tidak perlu khawatir karena Sumo bukanlah apa-apa di hadapannya. Sumo meminta untuk tidak berbicara omong kosong. Di sini Liyun Tian sadar betul kalau Humi'er memang terlihat untuk berdamai. Namun dia itu memiliki maksud lain, yakni membuat perseteruan semakin memanas. Bisa dikatakan dia itu sangatlah licik. Chen Xiaofeng sekali lagi memintanya untuk menyingkir, karena jika tidak pertarungan akan terjadi. Sumo sama sekali tidak takut. Alhasil pertarungan pun mulai terjadi di antara kedua tuan muda ini. Namun baru saja beradu tinju, tangan Sumo justru terkilir. Karena bagaimanapun Chen Xiaofeng ini telah berada di ranah Initial Element, sedangkan Sumo baru berada di ranah Body Tempering tingkat 9. 说大了可怎么办？没事，这女的看似劝和，你要是不肯滚，那我们就这可是你自找的。 Sumo sama sekali tidak menduga dengan perkembangannya itu. Chen Xiaofeng membenarkan hal tersebut. Meskipun mereka berlatih di hari yang sama, namun dialah yang lebih dulu naik tingkat dibandingkan dengan Sumo. Chen Xiaofeng mentertawakannya karena dia itu sangatlah lemah. Ia pun memberikan pukulan manja yang tidak bisa Sumo hindari. Liyun Tian meminta untuk membantu Sumo dan membuat pertarungan pun terjadi di antara kedua kelompok ini. Di sisi lain, Yang Kai bisa mendengar suara keributan. Ia pun penasaran apakah ada begitu banyak orang yang membuat janji dengan Sumo. Para murid Papilio Ningxiao terlihat sama sekali tidak berdaya di hadapan kelompok Chen Xiaofeng. Untuk Sumo sendiri pun diberikan pukulan manja secara terus-menerus. Dari kejauhan Yang Kai bisa melihat hal itu. Sumo sama sekali tidak mau mengaku kalah dari Chen Xiaofeng. Alhasil beberapa pukulan pun harus dirinya terima. Sepertinya Sumo ini memiliki tulang yang begitu bagus. Humi'er meminta Chen Xiaofeng untuk menghentikan tindakannya. Alhasil Chen Xiaofeng pun akan memberikan Sumo kesempatan selama dia itu mau bersujud di depannya. Tentu saja Sumo tidaklah peduli dan untuk apa juga dia mendengarkan permintaan dari Humi'er. Alhasil Chen Xiaofeng pun kembali melancarkan serangan. Sadar itu akan berbahaya, Yang Kai pun segera memberikan bantuan dan langsung saja menyepak Chen Xiaofeng. Tindakan Yang Kai tentu saja membuat Chen Xiaofeng marah besar, sedangkan Sumo tidak menduga dirinya akan dibantu oleh Yang Kai. Humi'er meminta Chen Xiaofeng untuk sadar kalau yang dihadapannya hanyalah murid percobaan saja. Ini dibuktikan dengan perbedaan baju yang mereka gunakan. Chen Xiaofeng pun mentertawakan Yang Kai karena ia hanyalah murid percobaan saja. Seharusnya dia itu ketakutan melihat Sumo yang dirinya buat babak belur. Kini beberapa orang pun mulai mengepung Yang Kai. Tapi Yang Kai tidaklah takut dan langsung saja menyerang mereka semua. Entah kenapa setiap menerima pukulan dari Yang Kai, mereka seakan-akan seperti terbakar. Yang Kai tidak menduga Yang Ju sejati akan sekuat itu. Bahkan ia bisa mengalahkan beberapa murid dari Menara Fengyu. Padahal mereka berada di ranah Body Tempering tingkat 7 dan tingkat 8. Chen Xiaofeng meminta mereka untuk menahan pergerakan dari Yang Kai dan juga memukulinya. Rencana itu berhasil dan Chen Xiaofeng pun menanyakan semua itu. Yang Kai tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi dia itu harus segera mencari cara untuk keluar dari sergapan mereka. Dan ledakan Yang Ju sejati, dia pun telah berhasil membebaskan diri. Kini dia pun akan meladeni Chen Xiaofeng. Humi'er sadar betul kalau kekuatan Yang Kai tidak begitu tinggi. Namun dia menggunakan kekuatan vitalitasnya dalam mengatasi perbedaan level di antara ia dan musuhnya. Semua yang tidak mau ditolong oleh Yang Kai memintanya untuk pergi saja. Namun Yang Kai tahu jika dirinya mengalahkan Chen Xiaofeng, pasti Sumo akan malu. Sumo tidaklah membenarkan hal itu karena dia takut Yang Kai akan meninggoy. Yang Kai agak terkejut karena Sumo malah mengkhawatirkan dirinya. Dia pun menenangkannya karena dia pasti akan memenangkan pertarungan itu. Chen Xiaofeng pun menyepak Sumo agar tidak banyak bicara lagi. Kini dirinya pun langsung saja melancarkan serangan kepada Yang Kai. Dalam pertarungan itu, Chen Xiaofeng meremehkan Yang Kai karena kemampuan bela dirinya tidak begitu bagus. Yang Kai tidaklah takut dan mulai melakukan pertarungan kepadanya. Ia sadar kalau perbedaan kekuatan mereka sudah terlalu jauh, jadi akan sulit bagi Yang Kai untuk bisa menyerangnya. Tapi meskipun begitu, Yang Kai berhasil mendapatkan sebuah celah dan bisa memberikan pukulan manja kepadanya.
施的疯狂。 Kesal dan semua itu, Chen Xiaofeng pun mengeluarkan pedangnya dan akan bertarung lebih serius karena ia akan memastikan Yang Kai meninggoy di hadapannya. Dalam pertarungan ini sudah jelas kalau Yang Kai akan kesulitan karena bagaimanapun Chen Xiaofeng telah menggunakan pedang dan juga ia telah berada di ranah initial element. Sumu pun meminta Yang Kai untuk selalu berhati-hati. Yang Kai sadar betul ia tidak bisa terus-terusan menghindar. Sepertinya dia itu harus mengorbankan nyawa untuk bisa menyerang baliknya. Chen Xiaofeng tahu betul kalau kekuatan Yang Kai tidaklah banyak. Jadi jika dia terus memaksa bertarung, yang ada pondasinya malah akan hancur. Yang Kai tidaklah membenarkan hal itu karena sejak tadi ia hanya pemanasan saja. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Nah, dalam pertarungan itu, Yang Kai memilih untuk melukai tangannya saja agar bisa menangkap pedang Chen Xiaofeng. Yang Kai menahan pedang ini dan mendekat kepadanya agar bisa memberikan serang manja kepada Chen Xiaofeng. Hal itu membuatnya menjadi panik, apalagi Yang Kai hanya menggunakan satu kali tinjuan saja untuk bisa membuat Chen Xiaofeng pingsan. Di sini Yang Kai sadar betul kalau Humi'er adalah akar dari semua masalah, jadi dia pun mencoba untuk menakutinya. Humi'er meminta untuk tidak menyerangnya karena dia bukan berasal dari menara Fengyu. Selain itu, Humi'er sangatlah kagum kepadanya. Yang Kai tidaklah peduli dengan godaannya itu karena ia tahu betapa liciknya gadis ini. Humi'er tidak mempedulikan perkataannya dan mencoba untuk menekan pendarahan Yang Kai. Yang Kai pun berusaha untuk memberontak, tangannya malah menyentuh gunung indah milik Humi'er. Ini pun membuat Yang Kai menjadi salting dan memintanya untuk segera pergi saja. 会了，我不是风雨楼的，你这人装无辜，当我傻的吗？怎么如此不知检点？ Sumu tidak habis pikir Yang Kai malah tergoda oleh seorang wanita. Di sini Yang Kai mencoba untuk membantu Sumu berdiri. Meskipun agak malu-malu, namun Sumu itu tetap menerima bantuan dari Yang Kai. Mereka pun segera pergi ke sekte. Sedangkan Humi'er menjadi begitu tertarik kepada Yang Kai. 我记住你了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.